up this season, oh my god! Astaghfirullah. That first team, get those opportunities. It's in Manchester United's DNA. But a prime example over the past few years. Apa jadinya kalau raksasa Eropa ditampar oleh kekuatan Asia Tenggara? Bukan sekadar laga eksibisi, ini jadi momen sejarah yang mengguncang jagat sepak bola dunia. Manchester United, klub legendaris dengan jutaan fans di seluruh dunia, justru dipermalukan oleh tim yang seringkali diremehkan, ASEAN All-Stars. MU langsung diminta bubar di tempat usai dipermalukan oleh ASEAN All-Stars dengan skor 0-1, dengan dua pemain berlabel timnas Indonesia turut serta. The Red Devils bertamu ke Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada Rabu kemarin untuk memenuhi undangan laga uji coba dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Namun mereka benar-benar menderita hasil yang tidak terduga ketika menghadapi tim yang baru dipersatukan dalam waktu singkat ini. PSSI mengirim dua pemain berlabel timnas Indonesia yaitu Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto. Dalam laga uji coba ini, pelatih Manchester United Ruben Amorim juga menurunkan sejumlah pemain bintangnya. Walau begitu, mereka justru menderita kekalahan dengan skor 0-1 akibat gol yang dilesakan oleh striker Myanmar Mau Mang Luin pada menit ke-71 setelah menyelesaikan umpan terobosan dari Adrian Segercik. Hasil ini benar-benar di luar dugaan karena tim ASEAN All-Stars sendiri tidak dihuni oleh para pemain terbaik dari berbagai negara di Asia Tenggara. Manchester United memang baru melalui musim yang berat dengan bersaing di bibir jurang degradasi kasta tertinggi Liga Inggris Premier League pada musim ini. Performa buruk dari MU tersebut mengundang respon keras dari berbagai pihak, tak terkecuali seorang fans timnas Thailand di media sosial X @thaifootballs. Menurutnya, hasil memalukan ini pantas membuat Manchester United untuk dibubarkan di tempat. Sejumlah fans Setan Merah pun menyampaikan keluh kesahnya lewat kolom komentar di kanal YouTube klub. Setelah skor akhir bikin geger, perhatian langsung tertuju pada dua nama tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Mereka bukan cuma tampil bagus, mereka membungkam para bintang Manchester United. Di pertandingan ini, baik Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi sama-sama tidak bermain sebagai starter. Kim Sang-sik baru memainkan keduanya di babak kedua. Kakang masuk terlebih dahulu di menit ke-68. Ia menggantikan bek timnas Singapura Irfan Fandi, sementara Malik baru bermain di menit ke-81. Ia menggantikan winger timnas Malaysia Azam Azmi. Performa Kakang Rudianto semenjak masuk ke lapangan bisa dikatakan sangat solid. Ia menjaga pertahanan ASEAN All-Stars dengan sangat baik. Sebagai informasi, setelah MU kebobolan di menit ke-71, Setan Merah tampil menggebrak. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Setan Merah ke gawang ASEAN All-Stars. Kakang mampu berkoordinasi dengan baik dengan tandemnya. Ia berhasil membuat Alejandro Garnacho tidak berkutik, di mana Garnacho kesulitan menembus penjagaan bek Persib itu. Ada satu momen yang cukup menarik perhatian dari Malik di masa injury time. Pada saat itu, ASEAN All-Stars melakukan serangan balik dan ia berada di posisi membahayakan. Alhasil, Godwill Konkaki terpaksa menarik baju Malik hingga ia terjatuh, sehingga pemain muda MU itu mendapatkan kartu kuning. Buat Kakang Rudianto, ini bukan sekedar kemenangan. Bek Persib Bandung ini mengaku rasa senangnya berlipat ganda karena setelah membawa Maung Bandung juara, sekarang ia membantu ASEAN All-Stars mengalahkan Manchester United. Kakang Rudianto yang dipanggil dadakan untuk menggantikan Asnawi Mangku Alam menunjukkan penampilan luar biasa. Ia tampil solid dengan para pemain dari berbagai negara lainnya. Kakang bahkan sempat melakukan blok saat pemain MU, Chido Obi, melakukan tembakan keras. Tendangan keras dari Chido Obi pada menit ke-79 itu berhasil digagalkan oleh Kakang. Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi bahkan baru bergabung dengan tim sehari sebelum pertandingan. Tidak ada persiapan karena saya fokus buat juara bersama Persib dan konvoi bersama Bobotoh. Walaupun tak ada persiapan khusus untuk menghadapi tim berjulukan Setan Merah tersebut, Kakang mengaku sangat senang karena ia bisa melawan Bruno Fernandes dan kawan-kawan.
Ia bahkan merasa perasaannya senang berlipat-lipat. Pasalnya, belum lama ini Kakang berhasil membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Ngalahin MU. Saya sangat senang soalnya saya baru beres juara terus saya ngalahin MU jadi makin senang banget. Sementara itu, di sisi lain lapangan, pelatih Manchester United tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Pelatih Manchester United Ruben Amorim angkat bicara soal kekalahan anak asuhnya atas ASEAN All-Stars dalam laga pramusim Rabu kemarin. Ruben mengatakan seharusnya timnya bisa bermain lebih baik dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia Rabu malam itu. Amorim pun mengungkapkan salah satu penyebab kekalahan timnya yakni bermain lamban. We should perform better. We were slow and we still don't have in us to win every exercise in training, every game. Terkait kekalahan dalam pertandingan itu, Amorim pun juga menyinggung cuaca di Malaysia. Namun, dari semua kegemaran itu, muncul satu efek domino yang mengejutkan. Media Inggris mulai melirik timnas Indonesia. Mereka menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru di ASEAN, bahkan punya kans besar menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya sebagai tim pelengkap, skuad Garuda mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia langganan Piala Dunia. Indonesia berada tepat di bawah 3 tim papan atas Asia yang telah menjadi langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang memimpin klasemen dengan torehan 20 poin dan dipastikan lolos ke putaran final sebagai juara grup C. Australia menduduki posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 poin atas Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan 2 laga sisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi dan merebut posisi kedua. Tim yang finish di posisi kedua berhak menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Sedang tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat babak kualifikasi. Secara matematis, ada 2 skenario yang membuat Indonesia bisa berebut posisi kedua di grup C. Pertama, Indonesia harus mengalahkan China dan Jepang dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Skuad Garuda juga perlu berharap Australia kalah dari Jepang dan seri melawan Arab Saudi. Kedua, Indonesia harus mengalahkan China dan mampu bermain imbang melawan Jepang. Di sisi lain, Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi juga kalah dari Bahrain. Meski terbilang sulit, media asal Inggris Sportsmall meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Sportsmall juga menyebut skuad besutan Patrick Kluivert itu sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh media asal Inggris tersebut ketika memberikan ulasan tentang ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan dan masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang. Ini menunjukkan seberapa besar peningkatan infrastruktur sepak bola di negara ini, tetapi tidak ada satupun pemain kunci mereka yang akan terlibat dalam pertandingan persahabatan ini. Tulis Sportsmall.